Halo teman-teman, welcome back to Wadus Channel. Masih dengan konten motovlog yang kita buat. Nah, sebentar lagi kan kita akan menyambut bulan Ramadan. Jadi kita akan sama-sama belajar tentang sirah nabawiyah, yaitu kisah hidup Nabi Muhammad SAW baik sebelum maupun sesudah Nabi diangkat menjadi Rasul. Untuk mengawali sirah nabawiyah pertama, ayo kita bahas kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sekarang kalian semua duduk yang manis, siapin kurma sukari, susu kambing etawan, nasi kebuli, dan kita mulai. Intro. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus untuk umat manusia. Beliau membawa perubahan di berbagai aspek kehidupan. Nabi Muhammad juga dijadikan suri tauladan untuk seluruh umat muslim di dunia. Banyak kisah yang menceritakan bagaimana kehidupan Nabi Muhammad sebelum lahir sampai beliau wafat. Kisah Nabi Muhammad sangat menarik untuk dibahas, mulai dari diri pribadi Rasulullah, keluarga, dan para sahabatnya. Jadi Wadus akan memulai video sirah nabawi dengan membahas kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini dia kisahnya. Sejumlah peristiwa luar biasa terjadi menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin dini hari tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan dengan tanggal 23 April tahun 571 Masehi. Namun sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa Nabi lahir pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi. Para rahib pun ikut menantikan kelahiran manusia agung ini dengan melihat bintang-bintang di langit dan bertanya ke setiap orang Arab yang datang ke Syam. Berita akan lahirnya Nabi terakhir itu sudah dikabarkan Allah dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Jelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, langit dan bumi menyambut dengan gembira. Kelahiran Rasulullah ke dunia ditandai dengan sejumlah peristiwa besar. Berikut 7 peristiwa luar biasa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Peristiwa yang pertama, langit cerah dan bercahaya. Keadaan di Mekah dan sekelilingnya di subuh hari pada saat Rasulullah dilahirkan begitu damai dan menenangkan jiwa. Keadaan alam yang seperti itu tidak pernah dirasakan penduduk Mekah sebelumnya. Di malam itu seluruh alam raya bergembira dan bersolawat dengan bahasa dan cara yang berbeda-beda. Peristiwa yang tak kalah ajaib adalah keluarnya cahaya saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Cahaya itu keluar dan menerangi ke arah istana-istana di negeri Syam. Jika peristiwa gajah diabadikan Allah dalam surat Al-Fil, keluarnya cahaya ini diriwayatkan Ibnu Sa'ad dan Imam Ahmad. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Aminah ibunda Rasulullah berkata, "Setelah bayiku lahir, aku melihat ada cahaya yang keluar dari jalan lahirnya, menyinari istana-istana di negeri Syam." Peristiwa ini memberikan isyarat bahwa kelak agama Islam yang dibawa Rasulullah akan sampai ke negeri Syam yang saat itu masih di bawah kekuasaan Romawi, dan kita kemudian bisa melihat sejarah negeri Syam menjadi negeri Muslim. Baitul Maqdis dibebaskan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, bahkan Damaskus menjadi ibu kota khilafah Bani Umayyah. Kita lanjut yang kedua, api-api sesembahan kaum Majusi padam. Api yang menjadi sesembahan kaum Majusi di Persia mendadak padam setelah selama ribuan tahun tak pernah padam. Namun saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, api tersebut
pada hal ini membuat heboh para kaum Majusi. Di kemudian hari banyak orang Majusi yang masuk Islam. Salah satunya yang paling terkenal adalah Salman Al-Farisi. Peristiwa yang ketiga adalah runtuhnya tiang-tiang Istana Kisra. Runtuhnya 14 balkon Istana Kisra saat kelahiran Nabi Muhammad ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi seakan memberikan isyarat bahwa nantinya Persia akan jatuh, dan ternyata benar saja Persia akhirnya jatuh. Peperangan terakhir yang kemudian disusul dengan jatuhnya Persia adalah Perang Qadisiyah. Yang keempat, hancurnya berhala-berhala di pelataran Ka'bah. Hal yang terjadi berikutnya adalah hancurnya berhala-berhala yang berada di pelataran Ka'bah. Hal ini membuat keributan di antara penduduk Mekah karena tidak ada angin, tidak ada hujan, tetapi berhala-berhala itu retak dan hancur seketika ketika kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahas yang kelima, runtuhnya gereja Buhairah. Runtuhnya gereja di Buhairah setelah ambles ke tanah ini juga diriwayatkan Al-Baihaqi sebagaimana dua peristiwa sebelumnya. Namun riwayat ini diperselisihkan, berbeda dengan peristiwa pasukan gajah dan keluarnya cahaya saat kelahiran Nabi Muhammad. Yang keduanya disepakati para ulama. Wallahu alam bishawab. Yang keenam selanjutnya adalah peristiwa air danau Sawat surut. Air danau Sawat yang dikultuskan orang-orang Persia menjadi kering dan surut. Hal ini tak pernah terjadi sebelumnya karena banyak orang menganggap bahwa danau ini akan selamanya dipenuhi air. Tetapi justru saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, air di danau Sawat justru surut dan habis. Yang terakhir, yang ketujuh, peristiwa hancurnya pasukan gajah. Peristiwa ini peristiwa yang paling terkenal di antara peristiwa lainnya. Rasulullah dilahirkan pada tahun gajah. Disebut tahun gajah karena saat itu Raja Abraha membawa pasukan bergajah untuk menyerang Ka'bah. Raja Abraha adalah penguasa di negeri Yaman. Ia membangun gereja besar di kota San'a dengan maksud agar orang-orang berkunjung ke sana dan mendatangkan pemasukan bagi negeri Yaman. Ia ingin menggeser kedudukan Ka'bah yang selalu ramai didatangi orang dari seluruh penjuru Arab. Namun bangunan yang megah dan indah itu tak kunjung ramai. Raja Abraha kemudian menyiapkan pasukan dalam jumlah besar. Sebagian besar pasukannya mengendarai gajah. Orang-orang Mekah yang mendengar kabar itu merasakan ancaman besar pasukan bergajah bukan tandingan mereka. Bahkan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, sebagai pemimpin Mekah pun tidak bisa berbuat banyak. Ia menyerahkan perlindungan Ka'bah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun belum sampai di Mekah, datang burung ababil berbondong-bondong membawa batu-batu panas dari neraka dan menjatuhkannya ke pasukan gajah Raja Abraha. Mereka pun jatuh bergelimpangan tewas seketika, mengenaskan seperti yang terdapat di dalam surat Al-Fil. Dalam kitab Al-Barzanji yang ditulis Sayyid Ja'far bin Husin Al-Barzanji disebutkan beberapa kejadian detik-detik menjelang kelahiran Nabi. Memasuki bulan ke-9 kehamilan Sayyidah Aminah, saat-saat hari-hari kelahiran Nabi Muhammad sudah semakin dekat, Allah semakin melimpahkan bermacam anugerahnya kepada Sayyidah Aminah mulai dari tanggal 1 malam hingga tanggal 12 Rabiul Awal, malam kelahiran Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam ke-1 Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan segala kedamaian dan ketentraman yang luar biasa sehingga Sayyidah Aminah merasakan ketenangan dan kesejukan jiwa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Pada malam kedua datang seruan berita gembira kepada ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan dirinya akan mendapati anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ketiga datang seruan memanggil Sayyidah Aminah yang mengabarkan sudah dekat kelahiran Nabi mulia. Pada malam keempat Sayyidah Aminah mendengar seruan beraneka ragam tasbih para malaikat secara jelas dan nyata. Pada malam kelima Sayyidah Aminah bermimpi bertemu dengan Nabiullah
Allah Ibrahim alaihi salam. Pada malam ke-6, Sayyidah Aminah melihat cahaya Nabi Muhammad SAW memenuhi alam semesta. Pada malam ke-7, Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti saling berdatangan mengunjungi kediamannya membawa kabar gembira, sehingga kebahagiaan dan kedamaian semakin memuncak. Selanjutnya pada malam ke-8, Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut terdengar dengan jelas mengumandangkan, "Berbahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta, telah dekat kelahiran Nabi Agung kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta." Pada malam ke-9, Allah semakin mencurahkan rahmat kasih sayang kepada Sayyidah Aminah, sehingga tidak ada sedikit pun rasa sakit, sedih, susah dalam jiwa Sayyidah Aminah. Pada malam ke-10, Sayyidah Aminah melihat tanah Thaif dan Mina ikut bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada malam ke-11, Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersuka cita menyongsong kelahiran Sayyidina Muhammad SAW. Malam detik-detik kelahiran Nabi tepat tanggal 12 Rabiul Awal di sepertiga malam. Di malam ke-12 ini langit dalam keadaan cerah tanpa ada mendung sedikit pun. Saat itu Abdul Muthalib kakek Nabi sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar Ka'bah. Sayyidah Aminah yang sedang menunggu kelahiran sang Nabi dikejutkan dengan kehadiran 4 wanita mulia, yakni Siti Hawa, Siti Sarah, Siti Asiyah, dan Siti Maryam. Mereka menyampaikan kabar gembira kepada ibunda Nabi. Di malam itu seluruh alam raya bergembira dan bersolawat dengan bahasa dan cara yang berbeda-beda. Baiklah, itulah tadi motovlog Sirah Nabawiyah, kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Kehadiran beliau di dunia ini menjadi rahmat dan barokah untuk seluruh umat manusia. Sebagai umat muslim, kita wajib mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi. Semoga kelak di akhirat kita dapat berjumpa dengan manusia paling mulia, kekasih Allah, yaitu Rasulullah SAW. Selesai. Kalau gitu jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video seru wadus lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.